saya Faidatul Rohmah dengan NIM 14014212330 dengan nomor presensi 40 dari Rombonte. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktikkan keterampilan dasar mengajar mengadakan variasi. Nah, adapun selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat terkait dengan keterampilan dasar mengajar variasi tersebut. Keterampilan dasar mengajar variasi merupakan suatu proses perubahan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan dan kebosanan serta berubahnya mood siswa dalam proses pembelajaran untuk menerima bahan pengajaran yang diberikan guru dalam memusatkan perhatian siswa sehingga siswa dapat selalu aktif dan fokus dalam proses pembelajaran. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini, tentunya guru hendaknya perlu memahami terlebih dahulu apa sebenarnya tujuan dan dari pengadaan variasi tersebut, sehingga nantinya dapat memudahkan guru dalam menerapkan pembelajaran di kelas. Nah, adapun dalam keterampilan mengadakan variasi ini terdapat beberapa komponen, di antaranya 1. Variasi dalam gaya belajar, 2. Variasi dalam menggunakan media, dan yang ketiga, variasi dalam interaksi antara guru dengan peserta didik. Nah, yang pertama yaitu variasi dalam gaya belajar. Variasi dalam gaya belajar ini meliputi penggunaan variasi suara, pemusatan perhatian siswa, kesenyapan guru, mengadakan kontak pandang dan gerak, gerakan badan dan mimik, serta pergantian posisi guru di dalam kelas. Kemudian yang kedua, variasi dalam menggunakan media. Dapat meliputi variasi media pandang, variasi media taktil. Kemudian yang terakhir yaitu variasi dalam interaksi guru dengan peserta didik tentunya. Nah, variasi dalam interaksi guru dengan peserta didik ada dua, di antaranya yaitu variasi peserta didik mandiri dan variasi peserta didik pasif. Oke, selanjutnya saya akan mempraktikkan pembelajaran yang dimana nanti pembelajaran tersebut akan terdapat keterampilan dasar mengadakan variasi. Nah, adapun dalam video kali ini saya akan melakukan pengajaran pada mata pelajaran IPAS kelas 4 pada bab 1 yaitu sumber pada bab 1 yaitu tumbuhan sumber kehidupan di bumi dengan topik A yaitu bagian pembelajarannya adalah melalui kegiatan menyimak tayangan video dan informasi yang disajikan oleh guru, peserta didik dapat mengidentifikasikan bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya dengan benar. Adapun berikut videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi. Oke. Baik, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Baik, nah sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan memimpin doanya. Oke. Baik, sebelumnya Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Oh, untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada, siapa? Raffi. Kenapa Raffi? Sakit ya? Ada surat izinnya tidak ya? Oh, ada. Oke, selain Raffi hadir semua berarti ya? Oke. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang bagian tubuh tumbuhan. Nah, sebelum belajar tentang bagian tubuh tumbuhan, ternyata tumbuhan itu memiliki tubuh. Jadi tidak hanya manusia dan juga hewan, tetapi tumbuhan juga memiliki
seperti halnya manusia, manusia juga memiliki kaki, tangan, kepala. Nah, itu merupakan bagian dari tubuh manusia. Nah, sedangkan tumbuhan juga memiliki tubuh. Oke, bagian dari tubuh-tumbuhan itu juga ada beberapa, di antaranya yaitu nanti kita akan membahas selanjutnya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Nah, jika Ibu bilang tepuk 1, yes, tepuk 2, oke, tepuk 3, semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar. Jadi seperti itu ya. Oke, Ibu ulangi kembali. Tepuk 1, yes, tepuk 2, oke, tepuk 3, semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar. Baik. Oke, yang selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video. Nanti anak-anak bisa menyimak dengan baik, dan setelah itu Ibu akan menjelaskan materinya. Oke? Bisa disimak baik-baik ya anak-anak. Sampai Isat. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan?
Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Baik, bagaimana videonya tadi anak-anak? Oke, seru ya. Tadi menyimak dengan baik tidak? Iya benar. Oke, Ibu akan mengetes kalian. Oke, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut terkait dengan bagian tumbuh-tumbuhan, masih semangat? Masih. Itu ada yang udah loyo, itu udah bosan. Oke, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk tepuk fokus. Jadi tepuknya seperti ini. Tepuk fokus. 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 Itu ulang lagi ya. Tepuk fokus. 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 Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap? Oke, sudah siap semuanya? Sudah, baik. Ibu lanjutkan ya. Nah, tadi kan sudah melihat tayangan video terkait dengan bagian tumbuhan. Nah, sebelum itu Ibu akan menggambar tumbuhan terlebih dahulu. Baik, lanjut ya. Mohon perhatian sebentar ya anak-anak Ibu. Oke, di sini sudah ada gambar tumbuhan. Nah, sekarang Ibu mau tanya, bagian yang ditunjukkan pada nomor 1 ini bagian tumbuh-tumbuhan apa? Ya, salah. Daun, benar. Nah, kemudian yang nomor 2 ini ditunjukkan dengan bagian tubuh apa ini coba? Iya benar, bunga. Selanjutnya nomor 3. Kalau tadi menyimak videonya dengan baik-baik, berarti kalian sudah paham ya. Ayo nomor 3 ini apa? Buah, benar sekali. Yang keempat, batang, benar. Kemudian yang terakhir, yang bagian bawah, di bawah tanah tuh apa coba? Akar, iya benar, akar. Oke, Ibu akan menjelaskan tentang fungsi dari setiap bagian tumbuh-tumbuhan ini. Jadi, dimohon untuk anak-anak diperhatikan dengan baik-baik. Siap? Oke. Yang pertama
daun di sini pada buah itu memiliki fungsi sebagai tempat fotosintesis. Kemudian yang kedua yaitu bunga. Bunga di sini memiliki fungsi yaitu sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian yang ketiga yaitu buah. Buah berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Kemudian yang keempat yaitu batang, berfungsi untuk menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Selain itu, batang juga menyalurkan air dan nutrisi ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian yang terakhir yaitu akar. Akar ini berfungsi sebagai penopang tumbuhan dan juga sebagai penyerap air dan nutrisi di dalam tanah. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham? Ada yang dipertanyakan? Ya, Aini? Oke, jadi apa itu fotosintesis? Baik, pertanyaan yang bagus. Jadi di dalam daun tadi fungsinya adalah kan sebagai tempat fotosintesis. Nah, fotosintesis itu apa sih, Bu? Jadi tempat fotosintesis itu adalah nanti sebagai tempat untuk membuat makanan. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan bahas nanti ada materi selanjutnya tentang fotosintesis, oke? Nah, terkait hal ini apakah sudah paham semua anak-anak? Sudah ya, jadi akan Ibu ulangi kembali. Bagian dari tumbuh-tumbuhan itu ada yang namanya daun, bunga, buah, batang, dan akar. Nah, daun berfungsi untuk sebagai tempat fotosintesis. Lalu coba kalau bunga fungsinya apa? Benar sekali, sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Sepertinya kalian sudah pintar semua ya, tepuk tangan buat kalian. Oke, mungkin untuk selanjutnya Ibu akan membagikan sebuah lembar kerja peserta didik. Nah, di depan meja kalian, setiap meja kalian itu kan sudah ada tumbuhan, salah satu jenis tumbuhan. Nah, nanti kalian bisa melihat-lihat terlebih dahulu dengan sambil mengisi LKPD yang telah Ibu bagikan ini. Oke, Ibu bagikan ya. Baik anak-anak, di depan meja kalian, di meja kalian itu kan sudah ada tumbuhan, salah satu jenis tumbuhan. Nanti kalian bisa mengamati terlebih dahulu sambil mengamati, terus sambil mengerjakan LKPD. Nah, nanti di dalam LKPD itu bisa ditulis nama dan nomor absen di bagian atasnya. Oke, paham anak-anak? Oke, Ibu akan tunggu selama 10 menit ya. Selamat mengerjakan. Oke, sudah selesai semua anak-anak? Sudah? Baik. Sekarang LKPD-nya akan Ibu ambil ya. Oke, baik, nanti lembar kerja ini akan saya Ibu koreksi. Karena waktunya sudah mepet ya, mepet untuk pulang. Nah, selanjutnya kira-kira nih Ibu simpulkan dulu ya. Kira-kira simpulan dari pembelajaran hari ini itu apa? Kita belajar tentang benar, bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan itu ada 5, benar. Nah, 5 itu meliputi buah, bunga, benar, akar, batang, terus satunya apa ya? Yang untuk tempat fotosintesis. Iya, benar sekali, daun. Nah, di setiap bagian tumbuh-tumbuhan itu juga ada fungsi. Fungsinya memiliki fungsi tersendiri. Oke.
sekali. Baik, Ibu kira cukup. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Oke, apakah kalian menikmati pembelajaran hari ini? Iya, sangat menarik sekali. Nah, jadi Ibu berharap untuk pembelajaran selanjutnya bisa seantusias seperti ini. Oke? Siap? Siap. Oke, Ibu rasa cukup. Semoga pembelajaran hari ini dapat menjadi pengetahuan lebih terkait dengan materi bagian tubuh-tubuhan, dan jangan lupa tetap belajar di rumah ya untuk materi selanjutnya yaitu tentang fotosintesis. Oke, siap. Baik, untuk sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kepada ketua kelas bisa untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, sekian pembelajaran hari ini anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.